Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami mengenai skizoafektif tipe manik yang beranggotakan Erni Loviana Sari, Madia Ratri Nur Fadila, Natasha Faruqi, dan saya sendiri Novia Wulandari. Skizofrenia sendiri merupakan salah satu gangguan psikiatri yang kompleks, ditandai dengan adanya gangguan berpikir berupa delusi, halusinasi, pikiran kacau, dan perubahan perilaku. Skizoafektif adalah penyakit dengan gejala psikotik yang persisten, seperti halusinasi atau delusi, terjadi bersama-sama dengan masalah suasana mood disorder seperti depresi. Gangguan skizoafektif diperkirakan terjadi lebih sering daripada gangguan bipolar. Untuk patofisiologinya, patofisiologi pasti dari gangguan skizoafektif saat ini belum diketahui. Beberapa penelitian telah menunjukkan bahwa kelainan pada dopamin, norepinefrin, dan serotonin mungkin berperan. Juga kelainan materi putih dari beberapa area otak, terutama nukleus lentiformis kanan, gyrus temporal kiri, dan preoneus kanan, berhubungan dengan skizofrenia dengan gangguan skizofrenia dan gangguan skizoafektif. Kami mendapatkan kasus atas nama Tuan Aka, tanggal masuk rumah sakit 1 Maret, umur 27 tahun, diagnosisnya skizoafektif tipe manik. Kondisi khususnya gangguan hati, keluhan utamanya mengamuk, melempar barang, dan memukul. Untuk riwayat pasiennya, teman-teman bisa baca sendiri ya. Kemudian di sini ada data pemeriksaan fisik. Interpretasi data pemeriksaan fisiknya, pada tanggal 11 sampai 13, pasien mengalami penurunan tekanan darah, menandakan pasien mengalami hipotensi. Pada tanggal 14 sampai 22, pasien mengalami kenaikan tekanan darah, menandakan pasien mengalami hipertensi. Tanggal 11 dan 17 sampai 22 Maret, pasien mengalami penurunan nilai RR, menandakan pasien mengalami takipnea. Kemudian ada data pemeriksaan laboratorium. Interpretasi datanya yang pertama, pada tanggal 22, pasien mengalami kenaikan leukosit, disebut juga leukositosis, dikarenakan pasien mengalami stres. Kedua, pada tanggal 22, pasien mengalami peningkatan SGOT dan SGPT yang menandakan adanya liver disease. Ketiga, pada tanggal 22, pasien mengalami penurunan nilai ureum, menandakan adanya liver failure. Keempat, pada tanggal 22, pasien mengalami penurunan HDL yang menandakan adanya sindrom metabolik dan liver disease. Kemudian interpretasi data dari nilai PANS-IEC, pada tanggal 11, jumlah total PANS-IEC 25 menambahkan indikasi untuk seklusi. Tanggal 12, 13, 14, jumlah total PANS-IEC 19, 17, 16 menandakan risiko menyakiti diri sendiri atau orang lain, maka ini adalah indikasi untuk rawat inap. Pada tanggal 15 sampai 23, jumlah total PANS-IEC 13, 12, 11, 11, 11, 10, 10,7 menandakan indikasi untuk dilakukan intervensi medis. Kemudian asesmen dan plan. Bisa dibaca sendiri ya. Untuk status mental juga bisa teman-teman baca sendiri ya. Kemudian masalah klinik dan drug related problem. Yang pertama ada skizoafektif tipe manik. Pada tanggal 11 sampai 23, pasien diberi terapi olanzapin injeksi dan peroral. Hal ini sesuai karena mekanisme kerja olanzapin adalah antipsikotik tianobenzodiazepin generasi kedua yang menunjukkan antagonisme kuat serotonin 5-HT2A dan 5-HT2C, dopamin D1-4, histamin H1, dan reseptor alfa-1 adrenergic. Olanzapin menunjukkan antagonisme sedang dari 5-HT3 dan reseptor muskarinik M1-5, dan peningkatan lemah ke reseptor GABA A, BZD, dan beta-adrenergic. Meskipun mekanisme kerja yang tepat pada skizofrenia dan gangguan bipolar tidak diketahui, kemanjuran olanzapin diperkirakan dimediasi melalui kombinasi antagonisme dopamin dan situs reseptor tipe 2 serotonin.
Olanzapine menunjukkan kemanjuran yang lebih besar relatif terhadap haloperidol pada gejala manik, kognitif, dan depresi gangguan skizoafektif, tipe bipolar, serta profil keamanannya lebih kuat sehubungan dengan gejala ekstrapiramidal dan akatsia. Pasien dijadikan sebagai manik saat ini menunjukkan peningkatan terbesar dari gejala manik dan kognitif, serta menunjukkan peningkatan paling besar dalam tingkat akatsia. Pasien dengan karakteristik depresi saat ini menunjukkan perbaikan terbesar dan gejala depresi, serta menunjukkan perbaikan paling besar pada IPS. Secara keseluruhan, data ini menunjukkan bahwa olanzapine efektif dalam mengendalikan gejala manik dan depresi pasien gangguan skizoafektif tipe bipolar. Peningkatan serum aminotransferase yang terjadi pada terapi olanzapine biasanya terbatas dengan sendirinya dan jarang memerlukan modifikasi dosis atau penghentian terapi. Tidak ada kasus gagal hati akut, penyakit hati kronis, atau sindrom saluran empedu menghilang yang dikaitkan dengan olanzapine. Untuk resep dokternya olanzapine, kesesuaian obatnya sesuai. Selanjutnya, pada tanggal 13-23, pasien diberikan terapi Depakote per oral. Pemberian Depakote berisi asam valproat pada pasien ini tidak sesuai, karena metabolisme dari asam valproat ini terjadi pada sitokrom P450 di sel hati. Asam valproat memiliki kemampuan untuk menghambat pemecahan obat yang dimetabolisme di hati, sehingga asam valproat sebaiknya tidak diberikan pada orang dengan gangguan hati. Untuk resep dokternya, diberikan Depakote 400 mg dan 750 mg. Kesesuaian obatnya tidak sesuai. Untuk rekomendasinya, kami merekomendasikan penggantian obat litium karena merupakan first line terapi obat mood stabilizer pada pasien dengan gangguan hati. Selain itu, pemberian litium dapat menghindari cedera pada hati ditunjukkan oleh kadar aminotransferase yang serum yang lebih rendah, lebih sedikit perubahan histopatologi, tingkat sitokin inflamasi hati yang lebih rendah, infiltrasi neutrofil yang lebih sedikit, dan ekspresi kotak kelompok mobilitas tinggi dan kadar serum yang lebih rendah. Mekanisme kerja litium melibatkan kemampuan untuk menghambat aktivitas glikogen sintase kinase 3B, memodulasi aktivitas protein kinase yang diaktifkan oleh mitogen, menghambat apoptosis hati, dan menginduksi autofagi. Pengobatan litium merupakan intervensi prakondisi yang sederhana dan dapat diterapkan untuk melindungi terhadap cedera hati. Pemberian litium bila diberikan secara kronis dapat memperbaiki cedera hati. Mekanisme kerja litium tampaknya melibatkan kemampuan untuk menghambat aktivitas GS33-beta, memodulasi aktivitas MAPK, menghambat apoptosis hati, dan menginduksi autofagi. Masalah klinis kedua ada hipertensi. Tanggal 17-23, pasien diberikan obat amlodipine. Hal ini sesuai karena amlodipine merupakan obat antihipertensi golongan CCB. CCB memiliki sifat hepatoprotektif. Efek hepatoprotektif CCB ini disertai dengan penurunan aktivitas ATPase yang mungkin menunjukkan normalisasi nilai CA setelah keracunan TBH. Amlodipine adalah penghambat saluran kalsium tipe hidropiridin generasi ketiga yang biasanya digunakan untuk pengobatan hipertensi. Penghambat saluran kalsium dilaporkan memiliki aktivitas hepatoprotektif pada penelitian sebelumnya. Berdasarkan peran mekanistik dari deregulasi kalsium dalam perkembangan hepatotoksisitas. Resep dokternya amlodipine, kesesuaian obatnya sesuai, rekomendasi yaitu pemberian amlodipine dimajukan pada tanggal 14 karena pasien mengalami peningkatan tekanan darah dari tanggal 14. Untuk medication use without indication, tanggal 20 pasien diberikan terapi paracetamol. Menurut kami sesuai, karena pasien tidak mengalami kenaikan suhu. Tidak sesuai, karena pasien tidak mengalami kenaikan suhu. Selain itu, paracetamol juga merupakan drug-induced liver disease, di mana pasien juga mengalami kerusakan hati dilihat dari laboratorium kerusakan akibat acetaminophen. Terjadi sesuatu metabolitnya. Acetaminophen terjadi akibat suatu metabolit NAPQ. Pada keadaan normal, produk
reaktif ini dengan cepat berikatan dengan kadar glutatoin di hati, sehingga menjadi bahan yang tidak toksik. Akan tetapi, pada keadaan kelebihan dosis atau pemakaian terus-menerus yang menyebabkan produksi NAPQI sebanding dengan kadar glutatonin, maka NAPQI berikatan membentuk makromolekul dengan sel hati yang mengakibatkan nekrosis sel hati. Kadar kovalen binding yang menentukan kadar pengikat dengan makromolekul dalam menyebabkan sel cedera. Kemudian subtherapeutic dosage dan overdose. Ada obat olanzapine dengan dosis 10 mg, dosis pemberian 10 mg. Rekomendasi atau saran penyesuaian dosis mungkin diperlukan, tetapi tidak ada rekomendasi khusus. Kemudian ada amlodipine dengan dosis literatur 2,5 1 kali sehari, dosis pemberian 5 mg. Untuk rekomendasinya dilakukan penurunan dosis. Untuk obat yang gagal diterima pasien, ada obat Depakote 500 mg, indikasi skizoafektif. Rekomendasi atau saran dilakukan penggantian obat litium. Kemudian ada obat paracetamol dosis 500 mg, indikasi antipiretik. Kemudian ada adverse drug reaction. Ada obat olanzapine, efek samping potensialnya peningkatan berat badan, hiperkolesterolemia, hipertrigliseridemia. Efek samping yang timbul penurunan kadar HDL. Untuk drug interaction-nya ada obat litium dan olanzapine. Mekanisme interaksinya ada di farmakokinetik, yaitu interaksi farmakokinetik tidak mungkin. Manajemen interaksinya tidak diperlukan penyesuaian dosis litium selama pemberian bersamaan. Untuk plannya ada obat skizoafektif tipe manik, yaitu litium dengan dosis 300 mg. Untuk obat hipertensi, obat amlodipine 5 mg, parameter monitoringnya tekanan darah. Untuk terapi non-farmakologinya ada rawat inap, terapi psikososial, pelatihan keterampilan sosial, terapi berorientasi keluarga, terapi elektrokonvulsif. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.